Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan fi syahri Ramadan wa wassa biwalidayhi ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insan biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sidang Jumat rahimakumullah, ada 3 ayat yang diawali dengan kalimat wawassoina. Wawassoina itu artinya kami pesankan, kami wasiatkan. Yaitu yang pertama seperti yang saya bacakan tadi, surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Ankabut ayat 8. Kemudian yang kedua, surat Luqman ayat 14. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahran hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kalau kita lihat secara garis besar ya, atau patut kita garis bawahi, kalimat atau ayat yang diawali dengan wawassoina itu 3-3-nya berkaitan dengan kehidupan dalam keluarga, khususnya orang tua kepada anak dan anak terhadap orang tua. Hanya ada yang menggunakan wawassoinanya itu husna, yaitu surat Al-Ankabut ayat 8. Ada wawassoinal insana itu anishkurli wali walidaik. Dan yang ketiga, wawassoinal insana biwalidayhi ihsana, yaitu surat Al-Ahqaf. Yang 3-3-nya berkaitan dengan ihsan, berbuat baik kepada orang tua. Tapi kalau berbuat baik kepada orang tua ada sikap kritis atau sikap koreksi terhadap perintah orang tua, menggunakan husna seperti di dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Karena kelanjutan dari ayat husna itu wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun. Dan apabila keduanya orang tua memaksamu untuk berbuat musyrik, litusyrika bi ma laysa laka bi ilmun, yang tidak ada ilmu, tidak ada dasar
Dalam perintah musyrik itu fala tuti'huma, jangan menaati. Jadi kalimatnya husna, berbuat baik kepada orang tua, tapi kalau memaksa untuk berbuat syirik jangan diikuti. Jadi ada sikap kritis anak terhadap orang tua. Makanya kalau kita perhatikan ayat dan hadis, tidak ada kalimat atiul waliden, taatilah orang tua. Tapi kalimatnya ihsan, berbuat baik. Apa bedanya taat dengan berbuat baik? Kalau taat itu kan dilandasi atau di latar belakangi mungkin rasa takut. Tapi kalau ihsan, menaati perintahnya karena ingin berbuat baik, ingin membalas jasa. Tetapi husna kalau ada koreksi terhadap orang tua. Tapi kalau tidak ada koreksi, kalimatnya itu berterima kasih saja, maka wawasoinal insana biwalidayhi ihsana kalimatnya. Dan husna dengan ihsan itu punya titik persamaan, tapi ada titik perbedaan. Titik persamaannya ditinjau dari sudut bahasa, berasal dari hasan, artinya berbuat baik. Tapi kalau titik perbedaannya, ihsan itu tanpa koreksi. Seperti kepada Allah, itu kalimatnya anta budallah ka'annaka taroh. Fa illam takun taroh fa innahu yarok. Kepada Allah itu ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan jika kamu tidak melihat, maka yakin Allah melihat kamu. Dan ihsan kepada orang tua juga sama seperti ihsan kepada Allah. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua seakan-akan engkau melihatnya, melihat orang tua. Dan kalau kamu tidak melihat, yakini orang tua melihat kamu. Jadi walaupun orang tua sudah meninggal, tetap berbuat baik kepada orang tua itu. Karena seakan-akan kita melihat, seakan-akan ada orang tua itu. Walaupun orang tua sudah tidak di mata kita, tapi yakin bahwa dia berada di tengah-tengah kita. Seperti ihsan kepada Allah. Ihsan kepada Allah, berbuat baiklah, beribadahlah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan kalau tidak melihat, Allah melihat kamu. Kepada orang tua pun begitu. Berbuat baiklah kepada orang tua seakan-akan kamu melihatnya. Dan apabila kamu tidak melihat, yakin bahwa orang tua ada di tengah-tengah kamu sehingga mengawasi kamu. Ini ihsan husna. Tetapi kalau surat Luqman ayat 14, kalimatnya bukan ihsan, bukan husna. Wa wasoina, tapi diawalinya wasoina. Wa wasoinal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Nah, itu di Luqman 14 mengingatkan kepada kita yang berjasa. Di dalam kehidupan keluarga itu ada yang berjasa yang tidak bisa dibalas. Dan tidak mungkin kita bisa membalasnya. Karena apa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Mengandungnya, ibu mengandung anak itu wahnan ala wahnin. Semakin lama semakin lemah. Semakin lama semakin berat. Wa fisaluhu fi amain. Dan menyapihnya ketika berusia 2 tahun. Maka anishkurli, kalian bersyukur kepadaku, firman Allah. Dengan adanya jasa orang tua itu yang demikian hebat, yang tidak mungkin bisa dibalas, karena wahnan ala wahnin, anishkurli, bersyukur kepadaku. Wali walidaik, dan bersyukur kepada orang tuamu. Dan ilayal masir, Allah akan memperhitungkan kalian karena kalian akan kembali kepadaku. Makanya di situ salah satu makna ihsan atau husna
adalah syukur kepada Allah dan syukur kepada orang tua. Dan Rasul menandaskan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, maka itu tidak bisa dianggap bersyukur kepada Allah. Atau man la yashkur man la yashkurun nas la yashkurillah, la yashkurullah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia itu belum bisa dianggap syukur kepada Allah. Maka syukur itu ada dua jalur. Jalur kepada Allah dan jalur kepada sesama manusia. Sidang Jumat rahimakumullah, di situ saya katakan bahwa kepada orang tua kenapa tidak taati. Beda kepada Allah, kepada Rasul dan kepada ulil amri. Kalau kepada Allah ada surat An-Nisa 59, atiullah, taatilah Allah, atiur Rasul, taati Rasul, wa ulil amri. Tapi ulil amri mah dibatasi minkum, dari kalanganmu, dari orang-orang yang beriman. Walaupun orang itu beriman, ulil amri dibatasi lagi. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Apabila berselisih kalian beda pendapat dengan pemimpin, kembali kepada Allah dan Rasul. Jadi sangat terbatas sekali taat kepada manusia. Beda dengan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Dan kepada orang tua itu lebih, atau kepada masyarakat atau kepada manusia itu lebih kepada tasyakur kepada Allah. Dan seperti tadi saya katakan, surat Luqman atau surat Al-Ankabut maupun surat Al-Ahqaf diawali dengan wawassoina, kami wasiatkan. Wasiat itu kan bukan hanya perintah, tapi pesan yang dipegang teguh. Walaupun tidak nampak yang memberi pesannya. Karena pengertian wasiat itu kan minta atau permintaan yang bisa dilakukan ketika tidak nampak yang memberikan pesan. Makanya kalimatnya wawassoina. Sama halnya bab waris, yusikum fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Jadi wasso, yusi Al-Quran itu berpesan Allah kepada manusia agar tanggung jawab yang berkaitan dengan kehidupan dalam keluarga. Ada yang bertanggung jawab dengan kehidupan keluarga itu menaati sambil krisis, seperti Al-Ankabut ayat 8, kalau memerintah musyrik jangan ditaati, tetapi tetap berbuat baik. Walaupun orang tuanya memerintah musyrik, tidak boleh taat tentang kemusyrikannya, tapi berbuat baiknya harus tetap. Karena di situ husna. Kemudian ada juga isanan hamalathu ummuhu wa kurhan wa wadu'athu kurha. Ingat atas jasa mereka. Jadi bagaimanapun kita sudah tua, tetap jasa orang tua itu akibat yang menjadi tanggung jawab kita. Makanya ketika ada sahabat yang berselisih paham dengan orang tuanya karena dia punya harta, diminta oleh keluarga dan diminta oleh orang tua. Bingung dia. Karena hartanya satu diminta oleh ayah ibu, diminta oleh ayahnya, diminta oleh keluarga, anak dan istri. Padahal satu-satunya ini harus diberikan kepada orang tua atau diberikan kepada anak dan istri. Datang kepada Rasulullah, ya Rasul, saya punya harta. Diminta oleh orang tua, diminta oleh anak saya. Saya bingung karena satu-satunya. Maka Rasul bersabda, anta wa maluka liwalidik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Jadi harus kepada orang tua, karena harta anak itu harta orang tua. Tapi belum tentu harta orang tua menjadi harta anak. Dan hadis ini sudah saya bahas pada khutbah Jumat beberapa waktu yang lalu. Anta wa maluka liwalidik. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin.
Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah berpesan kepada kita agar memegang teguh pesan tersebut, yaitu untuk berbuat ihsan. Ihsan kepada Allah, yaitu anta budallah ka'annaka tarah wa illam yakun tarah fa innahu yarab. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau tidak melihatnya, yakin Allah melihatmu, sehingga ibadah itu merasa dilihat oleh Allah. Maka kehati-hatian, kewaspadaan, dan ihsan kepada orang tua. Jadi tasyakur kepada orang tua sama perintahnya dengan tasyakur kepada Allah. Berbuat kepada orang tua sama sebagai niat berbuat baik, balas jasa kepada mereka. Dan walaupun orang tua sudah tidak ada, harus sadar seakan-akan orang tua itu masih ada, melihat kita. Dan kalau tidak melihatnya, yakin dia seakan-akan melihat kita. Maka terus-menerus dilaksanakan tasyakur kepada Allah dan tasyakur kepada orang tua. Dan ternyata pesannya sama, diperintahkan dengan wawasoinal insan 3 kali di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 8, surat Luqman 14, dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya secara baik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillah bil alamin. Aqimis shalah.